Bapak dan saudara sekalian, kita warga negara Banyuwangi, kita warga masyarakat Banyuwangi, mungkin setelah tanggal 2 nanti kita akan bergerak ke Surabaya dan ke Jakarta. Kita tuntut auditor nasional, auditor independen untuk mengaudit tata kelola pemerintahan Banyuwangi. Dan jangan kaget Bu Bupati, apabila panjenengan nanti akan menikmati dinginnya dinding penjara. Dan itu saya akan menjadi sebuah kepastian apabila panjenengan Bupati Banyuwangi tetap memaksakan diri untuk menghadirkan Habib Syekh di refleksi akhir tahun. Saudara-saudaraku yang saya cintai, Bupati Banyuwangi memang tidak peka. Bupati Banyuwangi memang tidak peduli dengan sejarah bangsa, sejarah Banyuwangi, sejarah Nahdlatul Ulama. Karena sebetulnya kalau kita mau jujur, dia tidak mencintai Banyuwangi. Karena mungkin saja dia berpikiran setelah dia selesai menjadi bupati, dia akan balik kandang, pulang ke tempat kelahirannya. Tapi ingat, Banyuwangi adalah bagian kecil dari Indonesia. Dimanapun kamu bupati berada, kami akan memburumu, kami akan mengejarmu, dan akan menyeretmu, karena kamu telah melakukan penyimpangan administrasi, penyimpangan hukum. Salah satu contoh terkecil adalah ketika refleksi akhir tahun, kamu menganggarkan anggaran yang sangat besar hanya untuk mendatangkan seorang Habib Syekh. Kalau butuh suara penyanyian suaranya merdu, di Banyuwangi ada Catur Arum, ada Demi, ada Maesa, ada siapa lagi itu saya nggak tahu. Bahkan bangga ada penyanyi cewek yang tidak kalah seksi dan cantik. Habib Syekh suarane kalau suarane kebo. Cara aku melihat miso jancuk matane asu picek kancane. Sayang saya tidak boleh miso, ancuk simboknya ancuk. Seandainya boleh, mungkin dari awal sampai akhir saya ngomong akan saya bumbui dengan kalimat-kalimat sedap. Antane Bupati jancuk, antane Bupati asu. Karena tidak boleh, jadi saya tidak ngomong jancuk dan asu, tidak ngatain Bupati jancuk. Yang jancuk itu Habib Syekh, yang jancuk, yang asu itu para Habib. Kenapa saya katakan mereka kelompok jancuk, kelompok kiri? Karena mereka telah mencederai cedera bangsa ini. Karena para Habib itu telah merobek-robek kehormatan bangsa negara Indonesia. Kalangan anjing kurap, kalangan pengemis yang didatangkan oleh Belanda. Kalau kemarin ada yang upload di YouTube atau TikTok, saya nggak tahu karena saya gagal paham tentang teknologi, mengatakan bahwa siapapun yang melecehkan Habib akan berhadapan dengan dia. Silakan saat ini saya tunggu datang di tempat ini untuk bertukar pukulan 1 lawan 1 dengan saya. Monggo, saya perkeras suara ini. Kamu yang kemarin ngupload TikTok atau YouTube, saya nggak tahu namanya, menantang Haji Joni, menantang Yunus, menantang siapapun, saat ini saya tunggu untuk datang. Kita bertukar pukulan 1 banding 1. Kamu dasar anjing kurang pecundang Habib. Kalau kamu tidak berani datang saat ini, kamu sebrengsek-brengseknya orang Banyuwangi, kamu sebrengsek-brengseknya orang Indonesia. Mungkin kamu tidak jauh lebih baik dari anjing kurap yang kudisan. Bahkan seandainya diizinkan, saya akan mengatakan bahwa kebijakan bupati tidak kalah jelek dengan kebijakan anjing yang makan bangkai. Sayang saya tidak boleh ngomong begitu, jadi saya tidak ngomong. Saya tidak boleh mengatakan bupatinya anjing, saya tidak boleh mengatakan bupatinya jancuk. Seandainya diizinkan, saya akan jancuk-jancukkan Bupati Banyuwangi, akan saya maling-malingkan Bupati Banyuwangi. Sayang saya
larang oleh rambu-rambu yang ada di negara tercinta saya. Seandainya Bapak Kapolres, Bapak Dandim, Bapak Danlanal, Bapak Jaksa, Bapak Hakim mengizinkan, mulai awal tadi Bupati saya jancuk-jancukkan. Monggo siapa yang izin saya untuk ngomong gitu? Mungkin setiap kata dan kalimat yang keluar dari mulut saya adalah Bupati matane picek. Saya yang tidak boleh. Jadi saya tidak ngomong. Tolong buka telingamu Bupati. Tolong buka telingamu para pemegang kebijakan di Banyuwangi. Kami wargamu, kami rakyatmu menyampaikan aspirasinya. Apakah panjenenganku picek? Tidak pernah melihat YouTube, tidak pernah melihat TikTok. Bagaimana sejarah bangsa ini dilecehkan, sejarah Nahdlatul Ulama diorat-arit. Bapak-bapak polisi saya yakin masih ingat kok. Tahun 86 Borobudur dibom. Gedekatnya siapa? Habib Picek Al-Habsyi. Ada bom bis pemudi tahun 84 di Wongsorjo. Pelakunya siapa? Saya yakin di catatan kepolisian Polres Banyuwangi ada pelakunya yo Habib. Pembunuhan di Genteng. Pelakunya yo Habib. Kenapa bajingan-bajingan yang ada itu jenengan biarkan berkeliaran? Jenengan biarkan menguasai tanah perdikan, tanah negara bangsa Indonesia. Para pemuja Habib itu brengsek pisan. Jancuk trematane yo. Deportasi ya ini kediaman. Saya setelah tanggal 2 nanti bersama teman-teman kira-kira mulai ngasah pedang. Tak boleh. Paling ujung-ujungnya dihukum mati di bedil tok. Banyuwangi ini Jancuk apa iku, Pak? Ding kenal so. So nikmati bisa ngomong sing. Saya yakin teman-teman Laskar Sahabillah mulai sekarang, kalau kemarin Habib Rizik di Surabaya berani memprovokasi para muhibinnya untuk mengasah pedang, untuk mengasah celurit, untuk mengasah golok, dan itu dibiarkan, kita Laskar Sahabillah mulai saat ini siap asah golok saya, asah golok saya bean, asah pedang sampean, asah celurit sampean, kita bantai para Habib. Setuju. Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wa ba'du. Saudara-saudara sebangsa setanah air, mari kita tanamkan cinta tanah air. Mari kita bangga sebagai pribumi Indonesia. Tunjukkan kalau kita beragama Islam, jangan jadi orang Arab. Kalau kita jadi orang Banyuwangi, cintai Banyuwangi. Indonesia rusak karena kedatangan para penjajah. Penjajah berkedok ekonomi, investasi, penjajah berkedok agama, penjajah budaya. Mari kita kembali kepada jati diri. Tunjukkan kalian sebagai bangsa Indonesia yang memiliki budaya, adat ketimuran, yang memiliki tradisi sopan santun, menghargai. Tapi tolong ya, jangan sampai menginjak-injak harga diri bangsa ini. Banyuwangi rusak karena juga pendatang. Banyak pendatang di Banyuwangi yang merusak budaya Muslim, merusak budaya lokal. Apakah kita biarkan ini? Tolong, ini catatan. Kalau kita sebagai orang Muslim, sebagai orang Islam, jadilah rahmatan lil alamin. Jangan memprovokasi, jangan menggunakan agama, berkedok agama, sholawat jadi bisnis. Hari ini
bangsa kita sedang dijajah. Hari ini Banyuwangi sedang dijajah. Mindset kita sudah berubah dari tujuan hidup sebagai warga negara, sebagai bangsa, sebagai pribumi. Di belakang saya ini makam pahlawan. Coba renungkan, kalau ada satu saja nama dari gerombolan-gerombolan penjajah berkedua agama ini, saya junjung tinggi, saya hormat. Saya sebagai muslim, saya sebagai santri memiliki pedoman, yaitu Al-Quran sebagai konsideran tertinggi sebagai seorang muslim. Saya bacakan satu ayat. Saya sampaikan dalam surat An-Nisa 9 sudah dijelaskan. Mobil ngelat buat ngelat. Ulung itu masih ceramah itu ya. Ya. Ya, ceramah itu ya. Ulung. Masih ceramah itu ya. Ya, saya lanjutkan, mohon maaf. Dalam surat An-Nisa ayat 9 disebutkan, wal yakhshal ladzi law taraku min khalfihim dzurriyyatan dha'afan khafu 'alaihim falyattaqullaha wal yaqulu qawlan sadida. Saya bacakan artinya karena saya bangsa Indonesia, saya berbahasa Indonesia walaupun saya muslim, yang artinya hendaklah merasa takut orang-orang yang seandainya mati meninggalkan setelah mereka keturunan yang lemah. Nanti saya jelaskan siapa keturunan yang lemah. Mereka khawatir terhadapnya, maka bertakwalah kepada Allah dan berbicara dengan tutur kata yang benar. Perlu saya jelaskan, jangan khawatir, maka kalian wajib khawatir terhadap generasi kalian. Ketika dijajah secara moral, dijajah dengan kedua agama, bisnis sholawat, kita dukung. Betapa bodohnya bangsa ini. Kita jangan mau dijajah budaya asing. Kita memiliki budaya yang mulia, kita memiliki adat yang lebih terhormat sebagai bangsa Indonesia. Sebagai muslim, Al-Quran konsideran tertinggi yang wajib diikuti. Bagaimana tidak khawatir ketika bangsa ini dijajah ekonomi, dijajah dengan agama, dijajah dengan budaya? Apa kalian akan diam? Bagaimana nasib masa depan generasi kalian? Hanya dipermainkan oleh segelintir orang yang menggunakan jubah berkedua agama. Betapa bodoh kalian. Gunakan otak pengertian kalian, berpikir sebagai bangsa. Siapa yang menghadirkan kemerdekaan hari ini? Hancurkan Pahlawi! Beliau para pahlawan mengorbankan jiwa raganya, bukan malah memuliakan penjajah anjing-anjing Belanda. Hancurkan Pahlawi! Tolong camkan ini. Jika saya bicara hari ini nanti tetap terlaksana, tolong catat. Saya pastikan akan ada bencana yang lebih luar biasa. Kemarin kita sudah desain oleh alam Banyuwangi. Apakah kita biarkan? Dan saya yakin tahun ini akan mencatat sejarah dunia. Tahun ini akan mencatat sejarah peradaban bangsa yang wajib kita junjung tinggi dan dikhawatirkan oleh kalangan dunia. Kenapa? Kita memiliki Pancasila. Pancasila yang menguatkan kita sebagai warga, sebagai bangsa yang memiliki prinsip. Tapi hari ini kita dijejali kebenaran, ketololan, kebiadaban budaya yang merugikan bangsa ini. Apa kalian akan diam? Bupati Banyuwangi, tolong catat, jika panitia nanti tidak membuat pertanggungjawaban apabila ada sesuatu, saya yakin akan ada bencana yang tidak bisa kita prediksi. Alam sudah muak dengan kebiadaban
para koruptor, maling uang rakyat, celeng asu iki kabeh. Hancur. Iki ceramah wis bubar iki. Berubah ini. Mari. Kalau bersolawat silakan bersolawat. Kami sebagai muslim wajib bersolawat. Tapi solawat jangan dijadikan bisnis. Tapi solawat dijadikan kedok. Ini namanya berusaha agama, menista Rasulullah. Apakah kalian diam? Kalau kalian sebagai muslim, hari ini saya berbicara, nama saya Holil Abdul Ghani. Tolong catat, sebagai generasi Banyuwangi, sebagai anak Banyuwangi, saya tidak terima penggunaan anggaran seenaknya. Bangsa sendiri, rakyat sendiri, sekarang ini lagi menderita. Keuangan pemerintah daerah saja. Pasar lain menjual saham, peruntukannya tidak jelas, utang lagi sama bank. Untuk apa? Apakah acara sholawat ini untuk menutupi kebobrokan? Tolong jangan lupa, saya yakin kegiatan ini akan menjadi kunci persoalan korupsi keuangan Banyuwangi. Catat, dan bisa saya pastikan ini dana bancaan setiap tahun merugikan sekali masyarakat Banyuwangi. Catat, hari ini akan mencatat sejarah. Kita tidak perlu banyak mendukung mereka yang tidak mendukung karena ketidakmampuan otaknya berpikir tentang belajar sejarah bagaimana para pahlawan memperjuangkan kemerdekaan ini, bagaimana para pahlawan menghadirkan kemerdekaan ini. Tolong, tidak akan pernah ada republik tanpa jasa para pahlawan pendiri bangsa ini. Ingat, saya berbicara semacam ini karena berdasarkan ayat An-Nisa tadi, saya khawatir generasi kita menjadi budak di rumah sendiri, menjadi keset di daerahnya sendiri. Ketololan apa lagi yang mau ditunjukkan kepada rakyat? Kebodohan apa lagi yang akan disajikan kepada bangsa ini? Tolong, pahlawan memperjuangkan jiwa raganya untuk kemerdekaan, bukan malah menjadi budak di negeri sendiri. Ketololan apa lagi ini? Bangsa penjajah disanjung, pengkhianat bangsa dipuja-puja, otak tolol ini namanya. Camkan itu ya. Mungkin itu dari saya. Tolong catat, jangan lupa kita pertimbangkan masa depan generasi kita. Jangan mau dibodohi, jangan sampai terusak budaya bangsa ini. Catat, pesan saya pada Bupati, jangan enak-enak tidur Anda. Allah akan bertindak. Mungkin itu, terima kasih. Satu lagi, APBD akan menjadi catatan terakhir nasib Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alamin. Kula izin nggih, kula nek diizini. Dulur-dulurku Banyuwangi sing duwe ilmu santet. Mulai saiki santeten bupati. Sing duwe santet-santeten, sing duwe hijab nasor, hijab nasor mulai bengi iki. Kok tulung seandainya aturan kita membolehkan saat ini bupati jantung, bupati matanya picek, bupati budak, sayang ora diizinkan, gue izin monggo dibolehkan dari awal. Saat ini mesti tak lorone bupati ini jantung, bupati ini picek. Makanya saya minta tolong teman-teman yang punya ilmu santet, disantet aja bene mati ben dadi batang bupati ini. Orang rela di penjara sama lain-lain kaya sing ngongkon mukhlis, sing ngongkon singo. Tapi saya bukan singo sirkus yang hanya bisa diam ketika diberi daging. Tidak ada sejarahnya singo keturunan serigala bisa diberi daging dan dijadikan singo sirkus. Saudara-saudara sekalian, putra Banyuwangi, ojo khawatir, santet sing paling ampuh Banyuwangi, dan itu sudah teruji. Petrus 83 sing mati ini paling akeh Banyuwangi, tukang santetnya mati. Saiki wayah Riko Balasunda santetan bupati Banyuwangi. Santetan lek ditekoni sapa sing ngongkon mukhlis,
ojo yang lain. Kasus terjadinya santet 98 yang dijadikan uji coba juga Banyuwangi. Jadi kalian para penganut ilmu santet ojo ragu-ragu bahwa gudangnya santet Banyuwangi, bahwa gudangnya tenung telur Banyuwangi, bukan gudangnya sihir juga Banyuwangi, bukan Banten, bukan Tulungagung, bukan Bali, bukan Dayak. Kita harus bangga dengan ilmu santet Banyuwangi. Lek para koruptor kena dilek nih santet bin sihir bin yang mau biar jancok anjane. Saya sudah capek ngomong sing naratif dasarnya gak iso bisa aku miso-miso. Sayang undang-undang kita melarang untuk miso, tapi seandainya dibolehkan jantung matanya pincap asu kerek Banyuwangi mulut celeng yuk. Saya tidak pernah ragu-ragu menyuarakan suara rakyat Banyuwangi, suara pejuang Wali Songo Indonesia Laskar Sabilillah untuk menuntut agar Bupati berikut jajarannya dan Forpimda untuk membatalkan, mengundang hadirkan Habib Syekh dan Habib-Habib yang lain datang ke Bumi Belambangan. Dan berikutnya, besok pagi kita bersama-sama datang menggeruduk kantor terhormat, kantor yang katanya bermartabat, kantor DPRD Banyuwangi, kita untuk hearing menyampaikan aspirasi kita kepada wakil-wakil rakyat Banyuwangi yang ada di gedung DPR. Dan saya harap para wakil rakyat yang ada di gedung DPR Kabupaten Banyuwangi tidak licik. Saya minta mereka 50 orang untuk hadir semua untuk mendengarkan, mengusung dan menyampaikan aspirasi rakyat Banyuwangi. Saya yakin anggota DPR Banyuwangi juga tahu bahwa refleksi akhir tahun yang menganggarkan anggaran ratusan juta rupiah adalah main-main untuk mencuri uang negara. Kalau para wakil rakyat itu jujur dengan nuraninya, jujur dengan kecerdasan otaknya, jujur dengan matanya bahwa terjadi markup dan manipulasi di anggaran-anggaran pemerintahan Kabupaten Banyuwangi, seharusnya apa yang terjadi di Banyuwangi, baik itu APBD maupun yang lainnya, semua menjadi konsumsi publik agar rakyat tahu. Tetapi karena ada sebuah permainan, ada sebuah sinetron dan drama yang dimainkan oleh para pemangku kekuasaan, sehingga rakyat buta informasi dan buta data. Tapi kita tidak patah arah, patah semangat. Kita tetap berjuang untuk memperjuangkan aspirasi warga negara Indonesia, warga Banyuwangi. Saudara-saudara sekalian yang saya cintai, kita tidak perlu ragu-ragu, takut, apalagi kepedihan. Ringono arane wong Banyuwangi kepedai, wong Banyuwangi tahu bedai. Bahkan salah satu bukti keberanian orang Banyuwangi ada namanya Perang Puputan Bayu yang tidak kalah melegendanya dengan Perang Puputan yang ada di Bali.